Halo, good morning, sahabat YouTubers yang saya muliakan, yang saya cintai. Hari ini saya mau berbagi pengalaman mengenai santet. Seperti yang kalian lihat, banyak artis atau orang biasa, bahkan orang yang berjualan di pasar disantet oleh temannya sendiri atau pesaingnya sendiri. Jadi nanti saya akan tunjukkan ada foto dari tangan saya yang entahlah siapa yang melakukan, tapi setelah saya bertanya kepada, kalau di Muslim ada Bapak Kiai, ternyata saya disantet. Jadi untuk gejala awal santet sendiri yang mengenai saya itu mimpi buruk. Jadi yang pertama itu banyak mimpi buruk, kemudian banyak binatang yang tidak lazim ada di kamar, seperti kalajengking, ular. Bahkan dulu ada ular di bawah kasur saya. Banyak orang yang tidak percaya, tetapi nyata. Itu ular kobra kecil, tapi banyak orang yang bilang kalau kobra yang kecil itu malah mematikan. Jadinya untungnya saya itu tidak, pada waktu ada ular di bawah kasur itu saya langsung cepat bawa sapu sama cikra, langsung saya bawa keluar, saya buang. Tapi tidak saya bunuh, karena takutnya itu adalah ular yang kayak jadi-jadian begitu. Dan yang kembali ke pertama tadi, sering mimpi buruk. Jadi mimpi orang yang melakukan niat buruk itu kepada kita. Jadi kenapa bisa bermimpi ke orang itu terus? Ternyata orang itu jahat kepada kita. Jadi mereka tidak tahu, orang yang menyantet itu tidak tahu kalau muka mereka itu masuk ke mimpi orang yang disantet, karena orang yang disantet itu dia tidak berbuat salah kepada dia. Maka dari itu orang yang disantet biasanya lebih peka, lebih cepat karena tidak berbuat salah. Mimpi buruk yang pertama, yang kedua datang hewan-hewan yang tidak lazim masuk ke kamar. Kemudian yang ketiga keluar, misalnya ada gatal. Dulu ada gatal di sini banyak, seperti kena ulat bulu, tetapi keluarnya pada saat waktu asar sekitar jam 4. Nanti sekitar malam udah hilang, kemudian paginya hilang, nanti asar ada lagi. Bahkan sudah saya kasih salep obat, tetap tidak ngefek. Dan pada waktu itu untungnya banyak orang bilang yang kalau nyebrang laut itu bisa hilang. Jadi pada waktu itu saya langsung beli tiket bis, langsung balik ke Jawa karena saya tinggal di Bali. Maka saya cepat, karena kalau tidak cepat saya takutnya menjadi lebih parah, menjadi penyakit medis. Karena untuk orang yang kena santet biasanya non medis dulu, diperiksa ke dokter tidak ada apa-apa, nanti setelahnya baru menjadi penyakit medis. Jadi pada waktu itu saya untungnya lancar, bisa ke Jawa lancar. Dan di Jawa ya begitulah, karena saya Muslim, saya tanya kepada Pak Kiai dan dia bilang kalau ada yang sirik dan mengirim santet. Ya alhamdulillah semuanya
sudah hilang, saya sebenarnya memaafkan, tetapi kenapa orang atau entah disebut teman atau apa, tapi kalau disebut teman itu pasti tidak akan menyakiti temannya, bisa tega menyakiti saya, tetapi saya tetap berbuat baik kepada entah siapa itu, saya tidak menyebutkan nama. Semoga lekas dibukakan hati, karena saya tidak pernah menyakiti orang, atau dalam niat saya tidak pernah menyakiti orang, entah orang itu tersakiti dengan ucapan saya atau apapun. Ya beginilah hidup, kalau kita terlalu serius nanti gampang stres. Jadi kita harus kadang-kadang punya waktu untuk bercanda tapi tidak kelewatan. Ya itu dah, walaupun sebaik-baik saya menjaga diri, tetapi jika akhirnya disantet seperti itu, maka tidak bagus. Karmanya pun berjalan. Jadi kalau di Bali itu ada karma. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang lain dan alam kalau di Bali. Karena karma di sini itu cepat. Karena orang Bali sembahyang, menghargai alam, dan tidak ada orang yang jahat. Bahkan istilahnya walaupun di sini motor ditaruh di jalan tidak ada yang mengambil, karena mereka tahu karma. Jika kamu jahat, kamu pasti akan mendapat balasan. Ya begitu saja untuk membahas tentang ilmu hitam, ilmu santet. Semoga sahabat-sahabat YouTube dari Aan atau Andrean bisa terhindar dari hal semacam itu. Oke, have a nice day, enjoy your day.